Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia dengan NIM 0448144288. Salam sejahtera untuk para tutor yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat jasmani serta rohaninya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai berbagai hambatan yang terjadi pada masa COVID-19. Sebelum membahas mengenai apa saja hambatan yang terjadi, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis coronavirus. Gejala yang paling umum bisa disebabkan oleh demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, kesulitan bernafas, dan kehilangan rasa atau bau. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus yang menular dengan sangat cepat ini menyebabkan sejumlah negara termasuk Indonesia menerapkan sistem lockdown untuk mencegah penyebarannya. Sistem lockdown inilah yang menimbulkan berbagai hambatan dari berbagai aspek. Kondisi Indonesia pada pandemi COVID-19 yang presentasinya tak kunjung menurun memberikan dampak buruk pada beberapa sektor, terutama pada sektor ekonomi yang diantaranya kegiatan logistik, pariwisata, dan perdagangan. Tiga sektor tersebut merupakan sektor yang memperoleh dampak besar dari wabah virus corona yang disebabkan karena larangan dari sejumlah pemerintah seperti larangan melakukan perjalanan ke luar negeri dan penutupan beberapa sektor pariwisata. Dampak lainnya juga terjadi pada sektor perdagangan, terutama pada ekspor, impor bahan baku dan barang modal. Produksi yang terus menurun serta barang yang langka dan harga barang yang terus meningkat dapat menimbulkan inflasi atau proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga barang yang juga diiringi dengan penghasilan yang terus menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Pada masa pandemi ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan indeks bursa saham yang merontok. Nilai tukar rupiah terhadap dolar USA yang melemah mengakibatkan banyaknya investor asing meninggalkan pasar keuangan Indonesia, pasar saham yang anjlok, serta pengaruh pada perekonomian dalam negeri. Wabah COVID-19 ini bukan hanya sekedar penyakit yang menyerang kesehatan, melainkan juga berdampak pada ekonomi Indonesia. Karena jika semakin banyak pekerja yang terinfeksi, maka akan semakin banyak juga biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara. Selanjutnya, apa saja sih yang harus masyarakat lakukan dalam menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19? Upaya bisa dilakukan masyarakat, contohnya dengan menghemat biaya pengeluaran, membangun usaha yang bisa berupa memasarkan atau menjualkan barang-barang yang dibutuhkan di tengah pandemi, contohnya menjual masker dan vitamin, serta tidak panik buying ketika bahan-bahan pokok hampir langka di pasaran. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya mengenai hambatan yang terjadi di masa COVID-19. Semoga penjelasan tersebut mudah untuk dipahami dan dapat memberikan manfaat bagi Anda sekalian. Mohon maaf apabila dapat informasi yang kurang sesuai dengan faktanya serta kesalahan dalam penulisannya. Dan mohon maaf jika penyampaian yang saya sampaikan masih banyak kekurangannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada tutor yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan penjelasan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.